Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Arsya Arsyita, NIM 202205100027, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik, Universitas Hang Tuah Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu dari 6 strategi administrasi publik, yaitu dimensi lingkungan. 1. Pendahuluan. Dinamika atau perubahan dimensi internal administrasi publik seperti kebijakan, manajemen, organisasi, moral atau etika, dan kinerja dalam administrasi publik sangat dipengaruhi oleh dimensi eksternal administrasi publik, yaitu lingkungan. 2. Batas dan ruang lingkup. Lingkungan diartikan sebagai semua faktor yang berada di luar organisasi atau semua yang berada di luar batas organisasi. Dan terdapat 2 macam lingkungan, yaitu yang pertama lingkungan umum yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung atau kurang begitu dirasakan secara langsung, seperti kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Kedua, lingkungan khusus yang memiliki pengaruh yang terasa secara langsung seperti pelanggan, pemasok, pesaing, pemerintah, asosiasi perdagangan, dan lain-lain. Ruang lingkup yang lain disingkat dalam suatu akronim, yaitu PETS, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Yang ketiga, pergeseran paradigma. Dalam rangka perkembangan administrasi publik, terdapat 2 paradigma umum tentang hubungan antara organisasi dengan lingkungan, yaitu yang pertama, sistem tertutup, menggambarkan interaksi yang terbatas dari suatu organisasi terhadap lingkungannya. Yang kedua, sistem terbuka, menggambarkan eksistensi dan perkembangan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kondisi lingkungannya. Yang keempat, karakter lingkungan. Terdapat 2 karakter dari lingkungan, yaitu yang pertama, turbulence. Sifat lingkungan mengalami perubahan yang kacau balau atau tetap stabil. Yang kedua, munificence, yaitu sifat lingkungan yang mengalami tingkat kelangkaan atau kelimpahan sumber daya yang penting. Kelima, adaptasi terhadap lingkungan. Suatu organisasi hanya dapat bertahan hidup sepanjang ia mampu melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya dalam berbagai bentuk, yaitu perubahan strategis, struktur, dan budaya kerja. Dalam literasi tentang hubungan antara organisasi dengan lingkungan, tidak mengenal apa yang disebut dengan strategis, kompetisi, atau sebaliknya, yaitu kooperasi. Yang keenam, beberapa isu penting, yaitu terdapat 5 isu. Yang pertama, tantangan, situasi, dan kondisi di Indonesia. Situasi dan kondisi yang ada di Indonesia selama ini ditandai oleh, yaitu pertama, 1. Kondisi dan situasi sosial politik dan budaya masyarakat sebagai akibat dari perjalanan sejarah yang khas. Yang kedua, inertia atau kelembaman di dalam birokrasi Indonesia yang kemudian cenderung menolak berbagai bentuk perubahan, ataupun kalau menerima hanya sebatas formalitas atau kamuflase. Yang ketiga, negara dengan luas wilayah fisik yang begitu kompleks dengan ribuan pulau dan etnis pasti menuntut jenis pelayanan publik yang sangat kompleks. Kedua, tantangan reformasi administrasi publik. Konsekuensi dari desentralisasi yang berlebihan tersebut adalah ketika kekuatan pemerintah pusat yang sedang berkuasa digoyang oleh kekuatan-kekuatan dari dalam dan dari luar negeri. Negara secara keseluruhan menjadi mudah atau cilapse, lamban untuk bangkit kembali. Daerah-daerah administratif di Indonesia seperti provinsi, kabupaten, dan kota seakan tidak berdaya karena selama ini tidak diberi kepercayaan dan kesempatan untuk belajar sendiri membangun daerahnya. Yang ketiga, tantangan ide pembangunan dari Barat. Nasihat, saran, dan ajakan mengikuti cara Barat tersebut telah diadopsi oleh beberapa negara,
tapi hasilnya justru tidak sebagaimana yang diharapkan. Sementara akibat yang dilakukan untuk meniru negara-negara barat tersebut dikritik kaum liberal sebagai upaya westernisasi semata dan cenderung etnosentrik. Strategi pembangunan yang mengarah pada pertumbuhan ini di samping tidak memberikan pemerataan dan kesejahteraan melalui tetesan ke bawah, juga kemudian menimbulkan instabilitas yang berarti bertentangan dengan strategi stabilitas dan pemerataan. Yang keempat, capacity building atau strategi baru atau masalah baru. Capacity building merupakan serangkaian strategi yang ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dalam rangka kinerja pemerintahan kepada dimensi, yaitu 1. Pembangunan sumber daya manusia, yang kedua penguatan organisasi, yang ketiga reformasi kelembagaan. Capacity building dipersepsikan sebagai kegiatan proyek sehingga hasilnya tidak berbeda dengan proyek-proyek lain yang dilakukan setiap tahun. Yang kelima, tantangan good governance. Istilah good governance dipromosikan oleh beberapa agensi multilateral dan bilateral, yaitu JICA, OECD, dan GTZ sejak tahun 1991, dengan memberikan tekanan pada beberapa indikator antara lain, yaitu 1. Demokrasi, desentralisasi, dan peningkatan kemampuan pemerintah. Yang kedua, hormat terhadap hak asasi manusia dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Yang ketiga, partisipasi rakyat. Yang keempat, efisiensi, akuntabilitas, transparan dalam pemerintah dan administrasi publik. Yang kelima, pengurangan anggaran militer. Yang keenam, tata ekonomi yang berorientasi pasar. Dan kesimpulannya yaitu yang menunjukkan bahwa administrasi publik tidak akan bertahan hidup kalau ia tidak memiliki mekanisme adaptasi terhadap lingkungan. Atau dengan kata lain, administrasi publik akan gagal mencapai tujuannya dan tidak mendapat kepercayaan dari publik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.